Untuk jenis tanaman ataupun jenis komoditas, memang di sini kita mengembangkan dua jenis komoditas utama gitu ya. Ada komoditas tanaman sayuran daun dan juga ada komoditas tanaman sayuran buah. Nah, di tanaman sayuran daun ini memang berbagai gitu ya. Contohnya ada selada, caisim, pakcoy, kangkung, bayam hijau, bayam merah, dan yang lainnya. Kurang lebih ada 23 pengembangan komoditas di tanaman sayuran daun. Kalau untuk tanaman sayuran buahnya itu hanya sebagai kita ada siklus rotasi, karena kan berkaitan dengan pengendalian hama penyakit juga, kita ada konsep untuk rotasi ke tanaman sayuran buah seperti itu. Oh iya, tentu dalam konteks penanaman gitu ya, tentu ada membedakan antara tanaman sayuran daun dengan tanaman sayuran buah. Contohnya adalah tanaman sayuran daun, selada. Itu penanaman utamanya adalah kita harus melakukan persemaian. Kenapa? Sebelum dilakukan penanaman ke lahan yang lebih luas, proses persemaian itu harus dilakukan untuk antisipasi kerusakan tanaman dan untuk menghasilkan tanaman tumbuh yang lebih baik gitu. Kemudian untuk sayuran buah itu bisa langsung ditanam di lahan yang luas. Contohnya adalah kacang panjang gitu kan. Kacang panjang dari benihnya bisa langsung kita tanam di lahan atau bedeng seperti itu. Untuk teknik pemeliharaan, memang yang kita andalkan adalah pengendalian hama penyakit. Contohnya dalam perawatan tanaman menggunakan yellow trap. Yellow trap itu bersih ada lem perangkap dan warna yang cerah atau warna kuning gitu ya untuk perangkap hama. Jadi tanaman itu aman dari serangan hama. Selain itu juga yang tadi disampaikan adalah menggunakan bahan alam untuk pengendalian atau mengusir hama tersebut agar tidak merusak tanaman kita. Contohnya tadi disampaikan adalah menggunakan brotowali gitu, daun pepaya, dan juga campuran bahan lain berasal dari lingkungan kita. Dan untuk pemeliharaan juga kita menggunakan konsep tumpang sari. Artinya selain kita menghasilkan satu jenis komoditas tanaman, hasil panen, kita juga bisa mendapatkan hasil berlipat gitu kan, karena ada dua komoditas yang kita tanam dalam satu lahan, satu hamparan gitu. Selain itu juga itu merupakan teknik untuk perawatan pengendalian hama dan penyakit. Artinya terdapat rotasi tanaman juga di situ. Kalau jangka waktu panen disesuaikan memang dari jenis sayuran ya. Sayuran daun rata-rata kurang lebih 21 sampai 27 hari. Bahkan ada juga sih yang sampai 30 hari, sampai 40 hari. Itu juga didukung oleh keadaan iklim sekitar. Karena menentukan juga dari keadaan lingkungan gitu ya, angin, cuaca, hujan, dan yang lainnya. Untuk komoditas sayuran buah itu rata-rata kurang lebih dari 1 bulan. 1 bulan ke atas baru bisa panen. Baik, untuk rotasi panen itu kita pakai 2 konsep penanaman. Jadi rotasinya 2 kali penanaman itu kita harus ganti terhadap tanaman yang lain. Contoh, kita menanam selada sudah 2 kali penanaman gitu ya. Penanaman pertama 21 hari panen, penanaman kedua 21 hari panen. Setelah itu kita harus ganti komoditas yang lain. Agar pertama kita memang siklus terhadap hama dan penyakit, dan yang kedua siklus juga untuk tetap menjaga kualitas tanaman juga dan unsur hara di dalam tanah. Kalau untuk ciri-ciri sayuran siap panen, itu pertama memang kita lihat dari umur tanaman. Contoh, tanaman selada umur 27 hari, itu kita pertama yang tentukan ya, harus dicatat. Kemudian yang kedua, kita lihat dari daun. Daunnya sudah melebar. Kemudian dari perkembangan batang juga, batangnya sudah
bertumbuh besar seperti itu. Itu untuk sayuran daun sih. Mungkin jenisnya juga bisa dibedakan. Pakcoy juga hampir sama juga, namun untuk contoh tanaman sayuran buah itu, contoh tomat gitu ya, dari umur udah ditentukan, kemudian dari buah, contoh sudah masak seperti itu kriteria panen sih. Bisa lebih jelasnya kita nanti langsung lihat di lapangan. Nah, untuk hasil memang ada perbedaan dari yang hidroponik sama yang organik. Nah, contoh dari secara fisik ya, yang di hidroponik itu karena ada namanya perlakuan unsur mikro dari pengelolaan iklim oleh manusia itu sendiri, dia lebih bersih dan lebih bagus untuk dilihat secara fisik. Kalau untuk yang organik itu biasanya kan ada sedikit bolongnya gitu karena terserang hama dan penyakitnya seperti itu. Kemudian juga dari rasa, kalau untuk rasa sih bisa dikatakan relatif ya, mungkin dari rasa masing-masing orang kan yang berbeda. Tapi kandungan air yang di hidroponik itu lebih banyak dibanding dengan air yang di hasil tanaman organik itu sendiri. Tapi untuk segi kualitas sebaik itu segi penanaman, kemudian hasil dan rasa, kemudian juga manfaat itu lebih bagus yang di organik. Karena semua perlakuan itu adalah menggunakan dari bahan alam semua.